الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo untuk membahas buku Ada Apa Dengan Riba, dan kita insyaallah masuk di halaman 62 mengkaji tentang bentuk-bentuk riba jahiliyah. Baik, berkaitan dengan istilah jahiliyah, istilah jahiliyah ada yang bermakna jahiliyah kubra, jahiliyah yang sifatnya menyeluruh. Dan untuk jahiliyah yang sifatnya menyeluruh seperti ini hanya terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, di mana seluruh masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Oleh karena itu, begitu diutusnya Rasulullah SAW, status jahiliyah kubra sudah berakhir. Lalu di sana ada makna jahiliyah yang sifatnya personal, yaitu karakter jahiliyah yang masih melekat pada sebagian hamba, pada sebagian manusia. Nah, untuk jenis yang kedua ini tidak ada ujungnya, dalam arti masih memungkinkan untuk terjadi pada siapapun pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga berkaitan dengan penggunaan istilah jahiliyah, kalau istilah jahiliyah ini digunakan untuk menyebut umat atau generasi atau zaman yang seperti ini berakhir dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang disebut dengan jahiliyah kubra, menyeluruh pada seluruh umat manusia. Jika makna jahiliyah adalah karakter atau sifat atau kepribadian atau penyimpangan yang terjadi pada individu tertentu, jadi ini sifatnya pada individu tertentu, maka ini tetap ada setelah Nabi SAW diutus, bahkan pasca beliau wafat. Oleh karena itulah menyebut zaman jahiliyah untuk sekarang tidak boleh. Walaupun misalnya ada orang yang komentar, ini kan banyak sekali kemaksiatan. Wah, sekarang zaman edan, zaman jahiliyah. Kalimat seperti ini keliru, karena zaman jahiliyah itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang yang kita katakan dia menyimpan salah satu karakter jahiliyah, dia mempraktekkan salah satu pelanggaran orang jahiliyah, ini dibolehkan, karena yang namanya jahiliyah dalam arti karakter, sifat, kepribadian atau penyimpangan yang terjadi pada individu itu tetap ada walaupun Nabi SAW sudah diutus oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Dzar, ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu mencela Bilal bin Rabah dalam posisi ketika mereka berantem, sampai Abu Dzar menyebut namanya dan menyebut nama ibunya, karena Bilal ini berasal dari keturunan budak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, a'yartahu bi ummihi, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang dalam dirimu masih ada karakter jahiliyah. Jadi menyebut ada orang yang punya sifat dan pelanggaran jahiliyah
diperbolehkan. Abu Dzar ketika itu mencela nasab, dasar anak budak. Dan praktek seperti ini tidak boleh ya. Karena dia walaupun misalnya anak budak, waktu dia lahir kan tidak ada pilihan. Mau lahir dari rahimnya seorang budak, lahir dari rahim seorang ratu, itu manusia tidak punya pilihan. Sehingga tidak boleh mencela orang karena gara-gara nasabnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan tentang dua karakter jahiliyah. Khaslatani min hisalil jahiliyah. Ada dua sifat di antara sifat jahiliyah yang masih ada di tengah umatku. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Seringkali orang mencela nasab orang lain karena dia merasa nasab dia lebih tinggi daripada orang lain. Dan yang kedua adalah an-niyaha, meratapi mayit. Maka praktek sebagian orang yang suka mencela nasab atau merasa nasabnya lebih tinggi dan seterusnya, ini termasuk di antara kebiasaan jahiliyah. Karena yang namanya nasab itu memang kelebihan, sebagaimana harta. Ada nasab, ada harta, ada jabatan, ada fisik. Ini semuanya kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kelebihan-kelebihan ini tidak akan ada artinya ketika yang bersangkutan bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang taat kepada Allah. Karena itu kita punya kaidah yang ditekankan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau bicara masalah takwa, nasab baik dan buruk punya peluang takwa. Harta kaya maupun miskin punya peluang takwa. Pejabat maupun rakyat jelata semuanya punya peluang takwa. Antara yang fisiknya bagus dengan yang fisiknya di bawah rata-rata, semuanya punya peluang takwa. Dia mana? Dia punya kelebihan nasab tadi. Dia lebih mulia dari sisi nasab. Orang kaya bertakwa dengan orang miskin bertakwa, lebih mulia mana? Ya. Kaya bertakwa dengan miskin bertakwa lebih mulia mana? Siapa yang lebih banyak manfaatnya? Itulah orang yang lebih mulia. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan kelebihan bagi hamba di samping dia punya takwa dengan beberapa kelebihan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke buku berkaitan dengan bentuk-bentuk riba jahiliyah. Zaman jahiliyah menjadi standar kerusakan moral yang berlaku di masyarakat. Sehingga Allah sering gandengkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dengan sebutan jahiliyah. Dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebutkan kata jahiliyah. Coba kita lihat ya. Dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebutkan kata jahiliyah. Di surat Ali Imran ayat 154, Al-Ma'idah ayat 50, Al-Ahzab ayat 33, Al-Fatah ayat 26. Sekarang kita akan lihat lebih dekat. Di Ali Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan yang buruk terhadap Allah, ghairal haqqi yang tidak benar, dhannal jahiliyah sebagaimana persangkaan jahiliyah. Ini istilah jahiliyah dalam Al-Quran. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama adalah dzon jahiliyah. Ini ada di mana? Surat Ali Imran ayat berapa? 154. Ya. Surat Ali Imran ayat 154. Baik.
Bentuknya adalah dzon jahiliyah. Sekarang kita beralih ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya ada di surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka sedang mencari hukum jahiliyah? Di sini berkaitan dengan hukum jahiliyah. Ini ada di surat apa tadi? Al-Maidah ayat 50. Baik. Yang ketiga, ayat ketiga yang menyebutkan kata jahiliyah surat Al-Ahzab ayat 33 berkaitan dengan tabarruj jahiliyah. Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah di masa silam. Yang ketiga, tabarruj jahiliyah. Ini ada surat apa? Al-Ahzab ayat berapa? 33. Di Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat berkaitan dengan hamiyatul jahiliyah di surat Al-Fatah ayat 26. Idz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surat Al-Fatah ayat 26 tentang hamiyatul jahiliyah, fanatik jahiliyah. Surat Al-Fatah ayat berapa? 26. Baik. Kalau Anda perhatikan, 4 penyimpangan ini yang menjadi sumber kerusakan terbesar di masyarakat. Yang pertama adalah dzon jahiliyah. Ini penyimpangan dalam bidang apa? Akidah. Ini penyimpangan akidah. Ada orang yang punya keyakinan yang salah terkait Allah, sehingga dia sampai punya anggapan-anggapan tertentu. Nah, ini penyimpangan dalam masalah akidah. Punya anggapan yang salah tentang Allah. Dan anggapan salah yang tertinggi adalah anggapan salah tentang Allah, disebut dengan dzon jahiliyah. Berikutnya adalah penyimpangan berupa hukum dan aturan. Penyimpangan berupa hukum dan aturan. Penetapan hukum dan aturan yang salah, isinya kezaliman atau isinya menguntungkan sebagian pihak, itu adalah hukum jahiliyah. Yang ketiga adalah penyimpangan yang terjadi pada wanita. Itu yang disebut oleh Allah di sini dengan tabarruj jahiliyah. Ini penyimpangan terkait wanita. Baik. Di penyimpangan tabarruj ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan bagi wanita untuk banyak keluar rumah dan mereka tabarruj. Ini berarti penyimpangan terkait wanita. Kemudian di surat Al-Fatah ini penyimpangan terkait tatanan sosial. Ada fanatik jahiliyah. Penyimpangan apa? Tatanan sosial. Di mana orang rasa cinta dan bencinya dibangun di atas prinsip golongan yang sempit sekali. Namanya golongan terbatas.
Misalnya bonek. Bonek itu terbatas di mana? Sidoarjo. Masuk nggak? Madura nggak ikut? Nggak ikut. Sidoarjo ikutan? Punya sendiri. Sehingga kalau ketemu antara bonek dengan Arema, apa yang akan terjadi? Salaman, Masya Allah. Kemudian berangkulan. Kita adalah saling bersaudara, dibangun di atas prinsip ukhuwah Jawa Timuran. Andai kan itu terjadi, berarti sudah akhir dunia. Baik. Nah, seperti inilah model-model penyimpangan yang terjadi di masyarakat yang digambarkan oleh Allah dengan sebutan jahiliyah. Sekarang kita akan lihat riba jahiliyah. Tak terkecuali dalam kajian riba, praktek jahiliyah, praktek riba masyarakat jahiliyah menjadi salah satu objek kajian. Ada dua alasan pembahasan ini. Yang pertama, riba jahiliyah adalah praktek riba yang dilarang oleh Al-Quran. Karena ketika ayat Al-Quran itu turun, riba yang berlaku di masyarakat itulah riba jahiliyah. Yang kedua, kita mempelajari ini untuk membandingkan dengan kondisi riba di zaman setelahnya. Sehingga kalau ada praktek riba di masa sekarang yang mirip seperti riba jahiliyah, itu mengulang sejarah. Yang beda pelakunya, tapi karakter perbuatan salahnya sama. Sebagai catatan, bisa jadi ada perbuatan manusia zaman sekarang yang lebih parah kondisinya dibandingkan penyimpangan yang dilakukan masyarakat di zaman jahiliyah. Sehingga mungkin ada kejahatan di masa sekarang yang di zaman jahiliyah nggak pernah terjadi. Contohnya apa, Pak? Sebutkan contohnya. Jual beli organ manusia, itu zaman jahiliyah ada nggak? Misalnya Abu Jahal terus ngambil ginjalnya orang dijual, gitu ada? Ada? Tidak ada. Sehingga di masa sekarang bisa jadi ada penyimpangan yang lebih parah dibandingkan penyimpangan orang jahiliyah di masa silam. Dalam Qawaidul Arba', kaidah memahami syirik, disebutkan bahwa kesyirikan yang dilakukan di masyarakat zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan di masa jahiliyah. Salah satu pertimbangannya, masyarakat jahiliyah mereka melakukan syirik umumnya hanya ketika kondisi normal. Ketika dalam kondisi darurat, mereka hanya ingat Allah Ta'ala dan melupakan semua Tuhan selain Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sedang naik perahu lalu mereka sedang mendapatkan ujian, ombak besar sehingga perahunya diombang-ambing oleh ombak, mereka berdoa hanya kepada Allah. Tuhannya dilupakan, berhala-berhalanya dilupakan. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Begitu mereka sudah Allah selamatkan ke darat, idza hum yusyrikun, mereka balik berbuat syirik. Sementara syirik di zaman sekarang susah senang syirik. Sehingga ketika lagi senang berbuat syirik, ketika lagi susah, wah tambah parah syiriknya. Dan Anda bisa lihat, dukun itu laris ketika kapan? Orang punya banyak masalah, barang hilang dukun, ya. Istri kabur dukun, suami nikah lagi dukun. Terus apa lagi? Ketika orang punya banyak masalah, isinya dukun. Makin punya banyak masalah, makin laris itu dukun. Kalau dulu orang lagi punya masalah, Allah, berhalanya dilupakan. Sekarang orang punya masalah, dukun. Tidak punya masalah, dukun. Tetap berbuat syirik apapun keadaannya. Karena itu bukan sesuatu yang mengherankan jika ada maksiat dan penyimpangan moral di zaman kita yang bisa jadi lebih parah dibandingkan penyimpangan di masa jahiliyah. Karena maksiat itu terus berkembang. Ada model riba baru, besok akan ada model riba baru lagi, ada model baru lagi. Terus yang namanya maksiat itu berkembang. Sebab ahli maksiat juga punya kreativitas dalam menciptakan maksiat yang baru. Baik.
Sekarang kita akan lihat beberapa bentuk riba di masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah ada beberapa bentuk transaksi riba yang terjadi di masyarakat. Di antaranya, nah di buku ini kita sebutkan kalau nggak salah ada 4 ya. Sekarang yang pertama, riba utang piutang. Mereka menerapkan kaidah, aku perpanjang waktu pelunasan, tapi berikan aku tambahan. Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in, pernah menerangkan, kana riba fil jahiliyah ayyakuna lirrajuli 'ala rajulil haqqu ila ajalin. Di antara bentuk riba jahiliyah, si A punya utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajalu, ketika sudah jatuh tempo, qala, kemudian si B mengatakan kepada si A, ataqdi am turbi, kau lunasi sekarang atau utangmu ditambah. Fa in qada, kalau dia lunasi sekarang, akhadha, maka akan diambil senilai utang yang pernah dia bawa. Wa illa, jika tidak, zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Jika tidak, maka nilai utangnya ditambahkan dan akhara anhu fil ajal, batas waktunya ditambah. Sehingga misalnya utangnya 1 juta, deadline-nya bulan depan. Sampai bulan depan gak bisa bayar, ya sudah Pak, kita tambahkan jadi 2 bulan, tapi utang Bapak jadi 1,5 juta. Andaikan bulan depan dibayar, bayarnya cuma 1 juta, 0% bunga. Tapi kalau telat, kena penalti jahiliyah. Dan ini sebagaimana keterangan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dalam transaksi utang piutang di masa jahiliyah, riba baru ditetapkan setelah jatuh tempo. Sehingga jika peminjam bisa melunasi tepat waktu, maka tidak ada riba. Mereka memahami orang yang berutang sedang membutuhkan, sehingga tidak dikenakan tambahan apapun. Semakin semangat kreditur adalah menolong. Namun ketika jatuh tempo tidak bisa melunasi, disitulah mereka baru menerapkan riba sebagai ganti atas penundaan waktu yang diberikan. Sebagai ganti atas penundaan waktu yang diberikan. Model riba semacam ini pernah terjadi antara Bani Thaqif dan Bani Mughirah. Sehingga kalau lunasnya tepat waktu 0% bunga, tapi kalau ada penundaan kena tambahan penalti. Sekarang coba kita lihat ya, peristiwa antara Bani Mughirah dengan Bani Thaqif. Baik, coba melek dulu, melek. Masya Allah. Yang ngantuk-ngantuk boleh ngantuk ya. Ada air nggak? Bawa air? Bawa. Baik. Boleh diminum dulu biar nggak ngantuk. Masya Allah. Ini yang kelihatan aja ngantuk ya. Yang nggak kelihatan mungkin lebih ngantuk lagi. Alhamdulillah. Baik. Kajian subuh online itu Masya Allah lebih ngantuk ya. Maka pemirsa yang nonton online itu biasanya suudon saya ngantuk mereka. Khusnudon saya serius ya. Tayyib. Bani Thaqif itu tinggal di mana? Di Arab ya, betul sekali. Bani Thaqif tinggal di mana? Di Taif. Yang menempati daerah Taif itu namanya Bani Thaqif. Sehingga kalau ada orang namanya Thaqafi, Ats-Thaqafi itu berarti dari Bani Thaqif. Sebutkan nama tokoh yang ada gelarnya Ats-Thaqafi yang Anda kenal. Ada penjahat namanya Ats-Thaqafi, Hajjaj bin Yusuf Ats-Thaqafi. Dia berasal dari Bani Thaqif.
Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi itu pencetus sekte Syiah. Ya, pendusta besarnya ini Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dia yang banyak ceramah di tengah masyarakat untuk mengagung-agungkan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Baik. Yang berasal dari Bani Thaqif, mereka bergelar Ats-Tsaqafi. Dengan Bani Mughirah, Atha bin Abi Rabah menceritakan, dahulu Thaqif pernah berutang kepada Bani Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka mengatakan, kami akan tambahkan jumlah utang yang akan kami bayar, tapi tolong ditangguhkan pembayarannya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba secara berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Sehingga kunci untuk mendapatkan keberuntungan salah satunya adalah meninggalkan riba. Di zaman sekarang, di sini praktek riba yang terjadi di zaman Bani Thaqif. Jadi antara Bani Thaqif dengan Bani Mughirah itu sampai nggak terima kalau dibayar sama, ya kami nggak mau. Padahal sudah masuk Islam. Waktu itu sudah masuk Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa Bani Mughirah tidak boleh memberikan tambahan untuk transaksi utang yang terjadi dengan Bani Thaqif. Di zaman sekarang ketika seseorang utang bank sudah menerapkan nilai plafon yang harus dibayarkan nasabah debitur, sehingga riba include dengan utang sejak awal transaksi. Sekalipun nasabah bisa melunasi tepat waktu, riba tetap ada. Anda bisa menyimpulkan mana di antara dua transaksi ini yang lebih parah ribanya. Bapak utang berapa? 10 juta. Terus nanti selama 6 bulan. Baik. Total cicilan Bapak per bulan 1.100.000. Kurang ya. 2.100.000 selama 6 bulan. Dari utang 10 juta. Berarti 2.100.000 kali 6 12.600.000. Bank dapat berapa? 2.600.000. Ada model kayak gitu. Itulah zaman sekarang. Sehingga ribanya include dengan cicilan. Makanya kalau ada orang yang melakukan praktek cicilan bank ribawi. Bagaimana rumus cicilan itu? Pokok plus riba. Pokok plus riba. Sehingga orang yang nyicil berarti dia store riba tiap bulan. Sehingga bulan ini store riba, dilaknat oleh Nabi SAW. Bulan depan store riba lagi, dilaknat lagi. Bulan depan riba lagi, dilaknat lagi. Semakin panjang masa cicilannya, berarti dia melakukan dosa besar berulang tiap bulan selama masa cicilan. Makanya kenapa penyelesaiannya itu cut off. Cut off maksudnya gimana Pak? Ya sudah langsung dilunasi dari awal. Tapi kan tetap ada ribanya. Iya ada ribanya. Cuman kamu tidak berulang. Begitu sudah kau tutupi sekarang sudah selesai. Besok sudah tidak mengulang dosa riba lagi. Tapi kalau cicilan tiap bulan, berarti dia store riba tiap bulan. Itu artinya dia akan apa? Melakukan dosa besar tiap bulan. Baik, kita lihat. Walaupun ada misalnya, tapi Pak di zaman sekarang kan ada itu Pak 0% bunga. Jadi nggak ada bunganya. Anda utang 10 juta, balik 10 juta. Tapi kalau telat bayar tagihannya, maka Anda kena penalti. Contohnya kartu kredit.
Betul. Kartu kredit itu 0% bunga enggak? Kartu kredit 0% bunga. Nah, iklannya 0% bunga. Tapi ada penalti. Riba atau bukan? 0% bunga itu. Bapak utang 10 juta, 0% bunga, balik 10 juta. Tidak ada annual fee, tidak ada monthly fee, pokoknya nggak ada fee apapun, gratis, 0% bunga. Ada ribanya nggak? Hah? Ada? Nggak ada. Berarti boleh? Kartu kredit 0% bunga? Kan nggak ada ribanya. Masya Allah, yang belakang ngantuk ya. Kartu kredit 0% bunga itu boleh atau tidak? Hah? Tidak, kenapa nggak boleh? Kenapa? Ngajari utang. Utang nggak boleh. Kartu kredit 0% bunga, terlepas dari masalah adab utang. Utang kan boleh ya. Riba atau bukan? Ya? Riba. Akadnya riba. Kalau telat ada? Nah, baik. Tapi kan saya bisa menjamin saya tidak akan telat. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa apa? Nggak bisa telat. Menandatangani akad. Jadi kesepakatan dengan adanya klausul itu, Anda kalau telat nanti harus kena penalti sekian. Oke, saya setuju. Walaupun Anda punya komitmen, saya tidak akan telat. Tapi ketika Anda sepakat dengan nilai atau klausul itu, berarti masuk kategori apa tadi? Hah? Masuk kategori setuju dengan klausul riba. Disitulah ketika kita setuju dengan klausul ada penalti, maka hakikatnya kita setuju dengan kesepakatan riba. Sehingga di sini dua hal yang perlu dibedakan. Ada akad, ada konsekuensi akad. Akadnya ada ribanya. Di sini ada riba. Konsekuensi akad bisa dihindari ribanya. Yang tadi, saya tidak akan telat. Cuman Anda dalam posisi akad sudah mengandung riba. Ketika Anda setuju, di sini sudah sudah tanda tangan, maka dia sudah terhitung berbuat dosa, walaupun nanti bisa menghindari ribanya. Baik. Maka kartu kredit 0% bunga dan ada penalti ini mengulang sejarah riba jahiliyah. Cuman bedanya apa? Dulu Abu Jahal gak pakai kartu. Kalau sekarang pakai kartu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, riba dalam transaksi kredit. Bentuknya adalah jual beli kredit, di mana ketika konsumen tidak bisa melunasi sesuai jatuh tempo, harga dinaikkan. Qatadah menceritakan tentang riba jahiliyah. Inna riba ahlil jahiliyah yabi'u rajulul bai'a ila ajalin musamma. Di antara bentuk riba jahiliyah, seseorang menjual barang secara kredit sampai cicilan batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika batas jatuh temponya sudah habis, walam yakun inda sahibihi qada'un, sementara dia tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, maka harganya dinaikkan dan cicilannya ditunda. Baik, jual beli kredit sudah ada sejak zaman masa silam. Hanya saja mereka menerapkan harga beragam sesuai kemampuan konsumen dalam membayar cicilan. Variasi harga ini tidak ditentukan di awal, tapi ditentukan ketika konsumen tidak bisa melunasi pada saat jatuh tempo. Jadi misalnya beli kurma 1 kintal berapa? 10 dinar. Ya?
Kapan dibayar? Selama 10 bulan. Per bulan 1 dinar. Oke, deal. Dikasihkanlah kurma 1 kintal. Kemudian dia nyicil tiap bulan 1 dinar, 1 dinar. Baik. Sampai sudah berlangsung 5 bulan, kurang 5 dinar, dia mengaku saya nggak sanggup. Ya sudah, kalau begitu kita perpanjang jadi 15 bulan dan cicilan kamu jadi sekian, tapi ada tambahan harga. Nah, model seperti ini dipraktekkan oleh sebagian bank untuk produk KPR atau kredit properti yang lainnya. Sebagian bank menerapkan kebijakan adanya penambahan harga dan penalti ketika nasabah tidak bisa melunasi tepat waktu. Dan lebih detailnya Anda bisa pelajari tentang restrukturisasi transaksi. Di buku ini ada. Kita sebutkan di antara praktek riba yang dilakukan oleh perbankan adalah restruk. Yang mantan bank mungkin paham ini. Karena Bapak waktu 5 tahun nggak bisa lunas dan cicilannya sering ngadat, ya sudah kita perpanjang jadi 10 tahun. Tapi harganya berbeda, harganya lebih mahal. Nah, praktek seperti itu masuk kategori riba jahiliyah. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, kasus sekarang. Sebelum yang ketiga ya, kasus. Nah, studi kasus. Kita bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang ujung kiri ya. Baik, silakan tunjuk ketua kelompoknya. Kasusnya seperti ini. Si A utang si B senilai 10 juta untuk dicicil selama 1 tahun. Udah? Lalu saat mau melunasi setelah 3 bulan, jadi nggak sampai 1 tahun ya. Begitu dapat 3 bulan mau dilunasi, si A nawar ke si B. Si A nawar ke si B, minta potongan. Dia minta potongan. Gini B, saya akan lunasi sekarang 10 juta saya lunasi sekarang ya, 3 bulan, padahal kita baru utang 3 bulan. Tapi saya minta potongan. Saya bayarnya 9.500.000. Minta potongan jadi 9.500.000, 9,5. Baik. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Diskusi dulu, insyaallah. Menurut Anda boleh atau tidak? Paham kasusnya? Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tidak ada kesepakatan di awal. Kalau dilunasi sebelum jatuh tempo ada potongan, berarti nggak boleh. Kalau ada kesepakatan di awal, sehingga Bapak utang berapa? 10 juta. Baik. Nanti kalau bisa mengembalikan lebih cepat, Bapak saya kasih potongan 500.000. Oke, deal. Gitu. Begitu utang 10 juta langsung kembalikan. Untung 500.000 kan? Lebih cepat. Boleh atau tidak seperti ini? Kenapa tidak boleh? Merugikan salah satu pihak. No, kalau yang beridho kan tidak apa-apa. Udah tidak apa-apa lah, daripada saya nunggu 10 bulan, saya nunggu sekian bulan, kamu lunasi saja sekarang. Dan beridho. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Ini riba atau tidak? Riba. Kenapa riba? Bukannya kebalikan dari riba. Keuntungan, ya, siapa yang dapat keuntungan? Yang siapa yang dapat keuntungan? Yang minjam. Kalau yang berutang dapat untung boleh enggak? Kalau yang mengutangi dapat untung kan riba, enggak boleh ya. Sekarang yang berutang dapat untung boleh tidak? Enggak boleh. Lah utang sendiri kan keuntungan. Misalnya Bapak utang 10 juta terus dikasih, seneng enggak? Seneng. Berarti dia dapat untung tidak? Dapat. Karena dibantu, utang itu dibantu. Baik, maka dalam hal ini kalau dia minta seperti ini, ya sudahlah, saya minta dikasih potongan 500, nanti Bapak saya lunasi lebih cepat. Boleh atau tidak? Kasus ini yang disebut oleh para ulama dengan do' wa ta'ajjal. Do' wa ta'ajjal. Potong utangmu dan saya akan lunasi lebih cepat. Ulama beda pendapat antara boleh dan tidak, namun pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Karena ini kebalikan dari riba. Hukumnya boleh karena apa tadi? Kebalikan dari riba. Kalau riba kan waktunya ditambah, utangnya bertambah. Ini waktunya dipendekkan, utangnya dikurangi. Dan itu bertolak belakang dengan karakter riba. Karena kebalikan dari riba, hukumnya boleh. Apa ada Pak orang yang mau kayak gitu? Cukup banyak. Sehingga dia pengen dapat cash flow lebih cepat, maka sudahlah utangnya kamu lunasi saja, kamu saya kasih potongan sekian. Atau atas permintaan yang mau bayar utang, Pak saya mau ngelunasi tapi saya minta potongan sekian. Itu masuk kategori do' wa ta'ajjal dan itu bertentangan dengan riba. Selanjutnya, utang dengan tambahan ketika pelunasan sesuai kesepakatan. Riba jenis ini disebabkan akad utang piutang, namun berbeda dengan riba menurut keterangan Zaid bin Aslam. Riba jenis ini sudah ditetapkan sejak awal utang. Al-Jassas menyebutkan, riba alladzi kanatil arabu ta'rifuhu wa taf'aluhu innama kana qardud darahim wad dananir ila ajalin bi ziyadatin ala miqdari mastaqrada ala ma yataradawna bihi. Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan suku bunga berdasarkan jumlah utang dan sesuai dengan kesepakatan. Riba model ini sangat persis seperti yang dipraktikkan dalam koperasi simpan pinjam, riba di dunia perbankan dan yang lainnya. Bapak utang berapa, nanti Bapak harus mendapatkan, harus ada bunganya sekian. Ada yang 12% setahun, berarti sebulan 1%. Ada yang berapa persen? Sekian persen dan seterusnya. Kur itu berapa persen? 6% setahun. Sehingga ribanya 0,5% per bulan. Maka sebagian pengusaha merasa senang karena ribanya sangat kecil. Padahal itu sebenarnya dana bantuan untuk masyarakat biar mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih soft, yang lebih lunak. Walaupun tetap ada ribanya, yaitu bunga 0,5% tadi. Baik. Selanjutnya, utang dengan bunga per bulan. Riba jenis ini diterapkan dalam transaksi permodalan yang tidak syar'i. Ngomongnya modal, tapi nggak mau resiko rugi. Jadi apa bedanya antara modal dengan utang? Ada modal, ada utang. Apa perbedaan modal dengan utang? Sehingga kalau Bapak ngasih uang ke orang lain, ini modal atau ini utang? Nah, pertanyaannya, terus bedanya di mana, Pak?
Apa bedanya antara utang dan modal? Baik, silakan dipikir sambil ngantuk. Apa bedanya? Oh. Alhamdulillah. Apa bedanya? Utang? Kalau modal tidak harus mengembalikan. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi juga. Bagi apa, Pak? Bagi rugi. Kalau utang? Untung rugi kembalikan. Gimana? Ada jawaban yang lain? Baik. Yang lebih tepat, modal tidak dijamin. Tidak dijamin itu artinya ya kalau rugi modalnya bisa habis. Sedangkan utang dijamin. Sehingga kalau terjadi resiko apapun tetap wajib dikembalikan. Kalau modal ketika terjadi resiko yaitu di luar jaminan, maka karena tidak dijamin wajib apa? Karena dijamin, tidak dijamin. Bagi pemilik modal harus siap dengan resiko. Oleh karena itu untuk modal bisa dapat bagi hasil. Sementara utang tidak boleh bagi hasil. Karena dia dijamin. Kalau modal tidak dijamin, ada peluang untuk hilang. Sedangkan utang tidak dijamin, utang dijamin sehingga tidak ada peluang untuk hilang. Dari sinilah kita punya keseimbangan peluang untung itu sama dengan resiko rugi. Siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, maka di saat yang sama dia harus siap dengan resiko kerugian. Insya Allah jelas di sini. Baik, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Utang dengan bunga per bulan. Riba jenis ini diterapkan dalam transaksi permodalan yang tidak syar'i. Ar-Razi pernah menyebutkan, riban nasi'ah fawwal amrul ladzi kana masyhuran muta'arifan fil jahiliyah. Wadzalika annahum kanu yadfa'una al-mala ala ay ya'khudhu kulla syahrin qadran muayyanan. Riba nasi'ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal di masa jahiliyah, di mana mereka biasa menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian mereka akan mendapat keuntungan tertentu pada setiap bulannya. Sementara modalnya tetap. Saya ulang ya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar sejumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayarkan. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyah. Jadi intinya di sini modalnya dianggap sebagai utang. Padahal dia pengen dapat bagi hasil. Sementara kan kalau utang tidak bisa dapat bagi hasil. Di tempat kita ada transaksi investasi dengan skema semacam ini. Si A menyerahkan modal sekian juta kepada si B untuk dikembangkan dalam usaha. Dengan perjanjian si A mendapat 10% dari modal. Dan selama sekian tahun modal akan dikembalikan. Baik, coba dari kasus ini salahnya ada di mana? Salahnya ada di mana? Harus dikembalikan sekian tahun. Saya baca ya. Ada transaksi investasi dengan skema si A menyerahkan modal sekian juta kepada si B untuk dikembangkan dalam usaha. Sampai titik ini salah atau benar? Hah? Benar.
Dengan perjanjian si A mendapatkan 10% dari modal. Kenapa? Apa? Keuntungannya dijamin. Sudah ditentukan. Kenapa kok sudah ditentukan? Karena 10% dari modal. Yang namanya modal kan fix. Sehingga 10% dari modal nanti kan grafiknya datar gini aja. Nah terus yang benar gimana Pak? Bukan dari modal tapi dari keuntungan. Kalau mau bagi hasil ya bagi hasilnya, bukan bagi sesuai persentase modal. Baik, dan selama sekian tahun modal dikembalikan karena usahanya sudah selesai, kemudian modal dikembalikan. Tapi dia minta 10% dari modal, hukumnya riba. Apa bedanya dengan model perbankan? Transaksi ini dilarang termasuk transaksi riba. Meskipun pelaku menyebutnya investasi mudharabah. Karena hakikatnya ini transaksi utang dengan riba 10%. Keuntungan yang diberikan nilainya tertentu, mengikuti modal dan bukan mengikuti hasil yang sifatnya tidak pasti. Berarti bagi hasil yang benar itu berdasarkan apa? Keuntungan, bukan berdasarkan modal. Kalau bagi hasilnya berdasarkan modal, ini masuk kategori riba. Sementara permodalan yang benar, persentase bagi hasil seharusnya mengikuti hasil, bukan mengikuti modal. Keterangan selengkapnya akan dikupas di pembahasan seputar riba di sekitar kita pada kajian tentang investasi tidak boleh dijamin. Sehingga siapa yang ngasih modal kepada orang lain, dia ingin dapat untung, berarti dia harus siap dengan risiko rugi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah jam 5:30. Baik. Selanjutnya kita ngapain? Jawab. Baik. Pertanyaan yang sudah masuk ini. Ustaz ada mikrofon? Pertanyaan, bolehkah tidak mengikhlaskan utang dari orang yang kabur, tidak mau membayar dengan harapan kelak di akhirat mendapat ganti amal kebaikan dari orang tersebut? Bolehkah tidak mengikhlaskan utang dari orang yang kabur? Kalau memang yang bersangkutan ada niat jahat, tidak mau bayar, berusaha untuk menghindar, padahal masih memungkinkan bagi dia untuk bayar. Lalu kita, udahlah saya capek nagih, udah saya enggak tagih di dunia, tapi saya belum ridho, saya nanti akan tagih di akhirat. Hukumnya boleh. Namun kalau yang bersangkutan tiba-tiba setelah sekian tahun ngelunasi, Pak ini utang saya yang dulu Pak, saya mohon maaf, saya baru dapat warisan, ini saya kembalikan. Dan Anda merasa bahwasanya nominal yang dikembalikan tidak membuat Anda rugi, artinya tidak terlalu jauh dari harga mata uang di masa silam, lalu Anda terima dengan nilai yang sama, hukumnya boleh. Jadi misalnya utangnya 10 juta, setelah ditunggu 30 tahun kembalikan 10 juta, jadinya apa? Ya rugi, selisihnya sudah jauh. Maka kalau sampai sekian puluh tahun harus dikonversi ke emas biar lebih adil. Sehingga dalam hal ini jika yang bersangkutan utang kemudian ingin bertanggung jawab, kembalikan sebisanya. Wallahu a'lam.
Apa hukumnya usaha jasa transfer BRI di pedesaan? Kalau hanya ifa wal istifa, tarik dan store tunai, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dipakai bayaran cicilan bulanan, ini cicilan bulanan, saya punya cicilan bulanan di bank tersebut. Nah, berarti Anda ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Maka mungkin lihat dominan penggunaannya. Kalau dominan penggunaannya hanya untuk transfer, untuk tarik, transfer tarik, insya Allah tidak masalah. Dan sebagai konsekuensinya ada biaya admin yang harus dibebankan kepadanya. Nah, bagaimana hukumnya affiliate produk di e-commerce jika affiliate itu harus membeli produknya terlebih dahulu, lalu dari produk itu dibuatlah konten iklan agar pembeli tertarik, lalu dari penjualan itu affiliate mendapatkan komisi dari toko-toko yang produknya diiklankan. nah ini produknya memang dibutuhkan atau tidak? Karena kadang ada afiliasi produknya itu tidak dibutuhkan. Misalnya produk buku PDF tertentu yang sebenarnya itu cuman kopas-kopas saja. Tapi syarat untuk bisa jadi afiliator harus beli dulu. Nah, ini kita menduga bahwa yang bersangkutan mau melakukan praktek penipuan. Dulu ini pernah terjadi ya, dan sempat viral. Ada orang bikin PDF, bikin file PDF tentang apa ya dulu, pokoknya isinya motivasi pemasaran. Sudah? Setelah jadi file PDF, dia tawarkan model afiliator kayak gitu, afiliasi. Tapi syaratnya harus beli dulu. Beli, nah setelah beli bayarnya 200.000, kamu silahkan jadi affiliate, jadi afiliator. Berikan link ini ke orang lain. Kalau nanti ada si A yang mau beli dari jalur kamu saya kasih 100.000. Jadi 50% yang dikasihkan. Harganya 200.000 waktu itu, e-booknya tadi. Kamu saya kasih 100.000. Akhirnya banyak orang yang tertarik karena dia ingin jadi cabangnya si A ini untuk bisa mendapatkan apa? 100.000. Kalau dapat 2 konsumen kan sudah terbayar semuanya. Jadi dia seperti dapat gratis. Cuman masalahnya banyak orang yang kemudian tertarik sehingga yang paling kaya siapa? Orang pertama tadi, pemiliknya. Kaya raya. Nah, sampai terjadilah kejenuhan. Terjadilah kejenuhan, sudah nggak ada lagi orang yang tertarik untuk beli PDF tadi. Nah, ini sudah terlanjur kaya. Si A ini sudah terlanjur kaya dengan jualan PDF tadi. Nah, ketika mereka buka PDF-nya, mereka lihat, oh ini banyak yang cuman kopas-kopas dari Google. Dulu kan belum ada AI. Jadi dari Google kopas. Enggak butuh gitu loh dengan buku tadi, e-book tadi. Cuman yang dibutuhkan adalah model afiliasi yang harus beli dulu. Oleh karena itulah dalam hal ini, bolehkah bisnis afiliasi? Boleh, tapi tidak ada syarat harus bayar atau beli terlebih dahulu. Tapi kalau ada orang yang beli untuk kebutuhan, lalu kita angkat sebagai affiliate, itu beda lagi. Beda dengan yang tadi, dia tidak punya keinginan untuk beli produk, tapi terpaksa beli produk karena biar bisa mereferensikan orang lain. Nah, kalau kayak gitu masuk kategori gharar. Wallahu a'lam. Izin bertanya, barusan saya diundang mengisi materi. Ketika pengundang mengatakan kelas online free. Yang kami pahami adalah kelasnya online dan peserta tidak dikenakan ATM. Karena ada beberapa pengundang kami yang sistem acaranya seperti itu. Namun, ketika acara selesai dan kami menanyakan honorarium untuk kami, penyelenggara mengatakan tidak ada honor untuk pemateri karena sudah mengatakan kelas online free. Yang maksudnya adalah pemateri tidak diberi honor dan peserta tidak dikenakan ATM. Jujur kami kecewa karena miskom ini. Bolehkah kami meminta pengundang memberi honor kepada kami? Pengundang sudah minta maaf karena baru pertama kali menghadiri acara seperti ini. Jika boleh,
kami bermaksud meminta honor dengan nominal sesuai kemampuan penyelenggara. Masya Allah. Kalau ada istilah yang ambigu ya, tegaskan di awal dan minta kejelasan sebelum kelanjutan akad dilakukan. Bolehkah Anda minta honor? Kembali kepada akadnya di awal, kesepakatannya. Kesepakatannya itu Anda diundang untuk akad ijarah, untuk diambil jasa mengajarnya, lalu nanti akan dibayar. Ataukah kesepakatannya adalah Anda diberi tempat, silahkan ngajar, tapi kami tidak menyediakan honor. Kalau kesepakatannya yang pertama, Anda berhak untuk minta honor. Kalau yang kedua, berarti memang dari awal Anda sudah tahu tidak akan diberi honor. Nah, ketika Anda sudah tahu tidak akan diberi honor, kok tetap ya sudah, tidak apa-apa, saya tetap akan ngisi. Ya, Anda punya Anda tidak berhak untuk nuntut di akhirat, karena yang bersangkutan sudah berakad dengan Anda tidak ada honor. Jadi kembali kepada akad awal kemarin. Kalau tidak jelas Pak, makanya muncul perbedaan seperti ini. Jika tidak jelas, wallahu alam, kembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syaratan. Apa yang jadi urf, itulah yang menjadi kesepakatan. Sehingga silakan ketika tidak jelas, kembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Wallahu alam. Ustaz, saya mendapatkan tawaran kerjasama pengadaan ayam potong. Perusahaan A memberikan bibit kepada kami dengan akad jual beli dengan syarat hasil ayam yang telah siap harus kami jual kembali ke perusahaan A dengan harga yang telah disepakati. Apakah akad seperti ini diperbolehkan? Baik. Perusahaan ngasih bibit, ngasih obat, ngasih pakan. Akadnya apa itu? Modal atau utang? Modal atau utang? Modal, bukan utang. Ada dua kemungkinan. Pertama, akadnya utang. Yang kedua, akadnya modal. Nah, tadi Anda sudah bisa mengetahui perbedaan antara utang dan modal. Perbedaannya ada di mana? Jaminan. Kapan terhitung utang, Pak? Terhitung utang jika saat rugi Anda harus tetap bayar. Misalnya gagal panen, banyak yang mati semuanya. Sudah, sehingga bibit yang sudah dikasihkan, pakan dan obat yang sudah dikasihkan sudah habis. Tapi karena gagal panen, Anda cuma dapat 30% dari ayam yang ada. Gak cucuk untuk nutupi tadi. Pertanyaannya, apakah pemodal PT tadi tetap minta dikembalikan? Kalau iya, berarti itu utang. Tapi kalau tidak, berarti itu modal. Enggak perlu dikembalikan karena bisnis Anda gagal, dan setelah kita pelajari memang Anda betul-betul gagal, bukan karena kesengajaan. Maka apakah seperti ini boleh dilakukan? Kembali kepada tadi, ini utang atau modal? Kalau itu utang, maka dia tidak boleh minta kelebihan. Kalau modal, dia boleh minta kelebihan. Dan yang lebih dekat modal. Nah, kalau modal berarti ketika modalnya habis, ya dia jangan minta kelebihan atau bagi hasil keuntungan, karena modalnya sudah habis. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz. Pemerintah menyatakan 5% dari dana setoran awal haji diinvestasikan ke emas. Jika kami menarik dana setoran awal kami karena pindah ke Haji Plus, kami akan mendapat 25 juta plus haji investasi. Apakah boleh 5% dari hasil investasi itu kami gunakan untuk keperluan pribadi kami? Dikembangkan melalui apa tadi? Jual beli emas. Disimpan dalam bentuk emas, kemudian emasnya naik, lalu ada penambahan itu dibagikan kepada konsumen.
Wallahu alam, kalau demikian realnya itu adalah dipakai untuk emas, maka insya Allah tidak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah berapa persen yang ke emas dan berapa persen yang tidak ke emas. Ada yang dipakai trading saham, ada yang dipakai untuk nyuntikkan dana ke perusahaan-perusahaan, termasuk ke fasilitas umum pemerintah. Nah yang seperti itu nanti dia tidak berhak dapat bagi hasil. Wallahu a'lam. Baik, sampai jam berapa kita? Terakhir. Masya Allah. Semoga Ustaz sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walakum bimithli. Saya membeli barang elektronik berdatang Rasul, yang dimana saya dan beliau tidak tahu kondisi barang tersebut. Lalu setelah saya cek di rumah, kondisi barang normal dan saya mendapatkan keuntungan. Namun ketika barang rusak, saya juga mengalami kerugian. Tetapi keuntungan saya lebih banyak daripada kerugian. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Ini gaya pasar loak ini. Pokoknya di tuku onone kayak ngene gitu. Cuman fungsi utamanya nggak jelas. Misalnya pompa atau kipas angin. Ini harganya biasanya kan mereka membedakan ya. Kalau diuji coba harganya lebih mahal, 50.000. Kalau nggak diuji coba 5.000. Kayak harga timbangan. Wallahu alam, jika memang tidak jelas fungsi utamanya dan tidak boleh sama-sama tahu apakah ini aktif atau tidak, nyala atau tidak, ini masuk kategori gharar ya. Untuk fungsi utama ya. Kalau yang selain fungsi utama tidak masalah. Misalnya fungsi utama pompa itu apa? Bisa nyedot air. Tapi nggak boleh nyoba. Ini boleh nggak saya coba? Oh nggak boleh Pak. Adanya kayak gini, kalau mau ya silakan beli. Kalau enggak apa-apa. Kalau nyoba dulu, pastikan dulu. Ya, kalau nyoba nanti kalau nyala harganya bukan 50.000 Pak, harganya sudah 300.000 karena nyala. Tapi kalau nggak nyala, ya Bapak punya pilihan antara lanjut beli atau tidak. Ya, karena bisa jadi barang ini kenapa kok yang jual nggak tahu? Sebab dia Spanyol, separuh nyolong. Jadi cuma menampung dari orang-orang yang mungkin nyolong dari barang orang lain. Sampai nggak tahu ini aktif atau tidak, nyala atau tidak. Nah, karena nggak tahu seperti ini, terus ditransaksikan. Jadinya kan nggak jelas bagi konsumen, juga nggak jelas bagi penjual. Oleh karena itu kita sarankan dibuat yang jelas saja. Dibuat yang jelas saja. Kalau memang mau ditransaksikan ya diuji coba. Aktif, nyala, bisa. Alhamdulillah, silahkan dijual. Agar sama-sama tenang. Tapi kalau enggak tahu Pak, ini pokoknya borongan kayak gini harganya sekian. Nyala pun enggak tahu. Kalau nyala saya untung besar. Kalau enggak nyala ya tetap untung tapi tidak lebih besar dari yang pertama. Kalau seperti ini ya tidak boleh. Apa yang Anda lakukan termasuk kategori ketidakjelasan dari transaksi, sebab fungsi utamanya belum tentu bisa aktif. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.